Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 9, dengan saya Nirwana Febriani Hasibuan dan rekan-rekan saya Samania Nurafiza dan Putri Adila Lubis, yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf sebagai berikut. Seperti contoh tabel berikut ini. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Seperti tabel di samping saya ini. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Seperti tabel berikut ini. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. Seperti pada tabel berikut ini. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu pada tabel berikut ini. F. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama orang, nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 5. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa atau suku bangsa dan bahasa. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar dan hari raya. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk kata unsur ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata negara seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan buku nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring
dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sebab. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan. Imbuhan terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan dari awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. 2. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. 3. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih, pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 4. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. H. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tempatan dan titik. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, tim bagian, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis huruf awal kapital. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa golongan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. K.
kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 3. Pemakaian tanda baca A. Tanda titik 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka satu huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau na. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 7. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama-nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian dalam catatan kaki atau catatan terakhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dari sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 dipakai jika penjelasan itu merupakan pelengkapan yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda titik 2 dipakai di antaranya A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 4. Tanda hubung
Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk tarikat yang menjadi objek bahasan. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. 2. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 3. Tanda pisah dipakai antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. J. Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan terdalam yang terdapat dalam petikan lain. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. L. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atau kesalahan atau kelebihan dalam tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. 4. Penulisan unsur serapan. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. 1. A atau Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi
A bukan O. 2. Ain atau pada awal suku kata menjadi A, I, U. 3. Ain di akhir suku kata menjadi K. AA atau Belanda menjadi A. 5. AE tetap AE jika bervariasi dengan E. 6. AE jika bervariasi dengan E menjadi A hemoglobin. 7. Ai tetap Ai. 8. Au tetap Au. 9. C di depan A, U, O dan konsonan menjadi K. 10. C di depan E, I, O, E dan Y menjadi S. 11. CC di depan OU dan konsonan menjadi K. 12. CC di depan E dan menjadi KS. 13. CCH dan CH di depan AO dan konsonan menjadi K. 14. CH yang lapalnya S atau SY menjadi skelon. 15. CH yang lapalnya C menjadi C. 16. CK menjadi K. 17. C atau Sanskerta menjadi S. 18. Dot menjadi dot Arab menjadi D. 19. E tetap E. 20. EA tetap EA. 21. EE atau Belanda menjadi E. 22. EI tetap EI. 23. EO tetap EO. 24. EU tetap EU. 25. Fa atau Fa Arab menjadi F. 26. F tetap F. 27. GH menjadi G. 28. Gain atau Arab Gin menjadi G. 20. Gue menjadi G. 30. H menjadi Ho menjadi H. 31. Hamzah yang diikuti oleh vokal menjadi A, I, U. 32. Hamzah atau Arab di akhir suku kata kecuali di akhir kata menjadi K. 33. Hamzah atau Arab di akhir kata dihilangkan. 34. I atau Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi I. 35. Pada awal suku kata di depan vokal tetap I. 35. Pada awal suku kata di depan vokal tetap I. 36. Y Belanda menjadi jika lafalnya I politik. 37. Y tetap Y jika lafalnya bukan I. 38. Jim atau Arab menjadi J. 39. H atau Ho menjadi KH. 40. NG tetap NG.